Jadi balik lagi sama gue di sini. Ya, sekarang di part ketiga. Nih, di part ketiga juga ada topiknya, yaitu menarik kesimpulan. Atau bisa jadi silogisme masuk ke sini, kita nggak tahu. Yang intinya itu kesimpulan. Ini juga udah pernah gue bahas di part 1, tapi ini beda gitu loh. Soal ceritanya tuh beda. Jadi gimana perbedaannya? Jadi langsung saja ke soal nomor 11 di part 3 kali ini. How to set? Oke. Di nomor 11 ini kita langsung baca. Diketahui bahwa semua burung unta memiliki warna bulu hitam. Diketahui bahwa semua burung unta memiliki warna bulu hitam. Jika Anda menemukan seekor burung unta, berarti sudah teridentify ya. Teridentify itu adalah seekor burung unta. Berarti udah teridentify burung unta yang memiliki bulu putih. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang burung unta? Yang pertama, ada burung unta tersebut mungkin berbeda dari jenis burung unta yang umumnya dikenal. Ini benar. Kita bisa keep ini. Yang kedua, ada burung unta tersebut memiliki cacat genetik. Gak ada disebutkan misalkan warna lain tuh cacat gitu. Enggak. Burung unta berasal dari daerah dengan kondisi lingkungan. Ini terlalu jauh gitu ya. Kita nggak perlu jauh-jauh gitu. Tidak boleh menebak-nebak seperti itu. Burung unta tersebut tidak mungkin burung unta asli. Bagaimana ya? Apakah ada burung unta palsu? Jelas salah ya. Yang E itu tidak ada kesimpulan yang dapat diambil dari informasi tersebut. Ini juga bisa. Gitu ya. Ya, itu juga bisa. Sebenarnya menurut gue pribadi jawabannya itu E. Kalau gue buat soal ini ya, jawabannya E. Dan jawaban A itu adalah jawaban menjebak gitu ya. Karena tidak ada dikatakan berbeda dari jenis burung unta. Tidak ada dikatakan berbeda. Tapi dalam pembahasan itu jawaban yang benar itu adalah A. Gitu ya. Nah itu berdasarkan kita diskusi aja dah. Kita diskusi aja. Menurut kalian benar A atau E? Menurut gue E. Gitu ya. Oke. Jadi nomor 12. Sebuah mobil terlibat dalam kecelakaan dan rusak parah. Dari pemeriksaan sementara diketahui bahwa mobil tersebut terbakar karena korsleting listrik yang berasal dari bagian mesin. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang keadaan mobil sebelum terbakar? Sebenarnya di sini ada kata kuncinya yaitu korsleting. Kita baca satu-satunya. Mobil tersebut mungkin pernah mengalami masalah mesin sebelumnya. Kedua, mobil tersebut mungkin jarang dibawa ke bengkel. Oke. Mobil tersebut pasti dalam kondisi baik. Nah ini malah tidak mungkin sekali ya. Tidak ada kesimpulan. Oke, kita keep ini kita keep. Ini juga kita keep, tapi keepnya kayak keep banget. Nah yang mobil tersebut mungkin telah dioperasikan terlalu lama sehingga mesinnya mengalami kelelahan. Mengalami kelelahan terlalu lama. Kemungkinan tersebut itu bisa masuk. A, B, E itu bisa masuk gitu. Ya, ini kita hapuskan karena apa? Karena ada yang masuk akal banget dari kata kunci korsleting. Kalau korsleting itu berarti ada sesuatu yang tidak tepat, rusak gitu ya kan? Rusak. Berarti apa? Jarang dibawa ke bengkel, mana tahu. Kalau dia bawa ke bengkel tapi bengkelnya yang nggak benar, bisa jadi. Ini terlalu jauh menebaknya sayang. Yang A dan B sekarang. Dioperasikan terlalu lama. Apakah ada nih mobil bagus dioperasikan terlalu lama dari Jakarta ke Banyuwangi gitu ya, dari Jawa Barat ke Banyuwangi misalkan, kan jauh tuh jaraknya tuh. Bagaimana menurut kalian? Tergantung mobilnya kan gitu, mobil apa yang dipakai, bagaimana perawatannya kayak gitu. Kembali lagi ke perawatannya, kita tidak bisa menebak kejauhan untuk merawatnya nggak benar segala macam. Tapi yang bisa kita ketahui adalah pernah mengalami masalah mesin sebelumnya. Korsleting itu adalah sebuah masalah ya, sebuah problem atau sebuah kondisi yang tidak sesuai gitu ya kan. Korslet nih udah rusak kan, berarti udah tahu nih rusak. Jadi sebelum terbakar ada sebuah kerusakan nih yang tidak diketahui, yaitu apa? Korsleting.
Semangat. Nomor 12 kayak gitu. Nomor 13. Seorang siswa yang rajin mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Dari data selama 1 semester diketahui bahwa siswa tersebut mendapatkan nilai di atas rata-rata kelas pada setiap ujian. Apa simpulan yang dapat diambil? Pasti mendapatkan nilai lebih tinggi di ujian berikutnya. Kata-kata pasti itu gue selalu menekankan pada pembahasan soal logika. Pastikan dulu juga di bawah-bawahnya jawaban yang lain. Ada kata pasti nggak? Kalau misalkan dikatakan kemungkinan besar, itu bisa jadi. Ya, kalau jika maka gitu, itu pasti. Ini nggak ada jika maka. Ini tuh hanya sebuah sebab akibat dalam soal cerita yang banyak kemungkinan terjadi. Gitu ya. Yang B, siswa tersebut tidak mungkin. Ini malah tidak mungkin. Tidak mungkin itu sama dengan pasti. Enggak. Yang C, siswa tersebut selalu belajar keras dan serius dalam menghadapi setiap ujian. Nah, ini kita keep. Ini ada tidak mungkin, ini juga pasti juga, tidak ada kesimpulan. Kita lihat lagi yang C gitu untuk mengambil jawaban C atau E gitu ya. Selalu belajar keras dan serius. Di sini ada kata-kata rajin. Dan apa cluenya? Mendapatkan nilai di atas rata-rata kelas pada setiap ujian. Berarti bisa dikatakan dia juga belajar keras gitu. Semangat ya, agak haus nih gue nih. Nomor 14, sebuah restoran terkenal di kota memiliki antrian yang selalu panjang pada jam makan siang dan malam. Apa kesimpulan yang dapat diambil tentang kualitas makanan di restoran tersebut? Restoran makanan sangat enak dan lezat. Oke, ini bisa kita keep. Kalau terjangkau dibandingkan dengan restoran lain, menurut gua, secara umum yang kita ketahui, kita itu bisa jadi pelanggan, bukan hanya pembeli, ketika kita itu bisa menikmati sesuatu hal yang disajikan gitu. Ya kan? Paham? Misalkan subscriber gitu. Oh, berarti dia menikmati sesuatu hal yang disajikan untuk dilihat, untuk ditonton. Gitu ya. Misalkan jualan sembako, repeat order gitu. Oh, berarti dia mensajikan barang-barangnya dengan kualitas yang baik gitu. Sebenarnya ya harga murah itu nggak pengaruh loh, nggak sepengaruh itu. Yang C, restoran tersebut memiliki pelayanan yang cepat dan efisien. Mohon maaf, di sini ada kata antrian. Cepat dan efisien itu sudah keluar gitu dari topiknya. D, restoran tersebut tidak mungkin. D bisa kita keep. Yang ini kita bisa lihat B, A dan D gitu. Menurut gua itu adalah tidak mungkin memiliki kualitas makanan yang buruk. Kita bicara kualitas makanan gitu. Perkara enak dan lezat itu terlalu over ya untuk enak dan lezat gitu. Karena kita memiliki selera masing-masing. Dan yang pasti kita ketahui itu adalah tidak mungkin memiliki kualitas yang buruk. Nah, kalau buruk masa iya repeat order? Masa iya jadi pelanggan? Oke, gitu ya kesimpulannya. Nomor 15. Seorang pengacara terkenal terlibat dalam sebuah kasus pidana dan didakwa melakukan tindakan korupsi. Setelah proses pengadilan selesai, ia dinyatakan tidak bersalah. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang pengacara tersebut? Sebenarnya dalam soal ini kita bisa langsung jawab A gitu, karena udah dinyatakan tidak bersalah. Tapi terkadang kita kan melakukan logika logika lapangan gitu. Lapangannya kan tidak begitu ya. Nah, nggak masalah, gue tidak mau menyinggung apapun ya. Oke, gitu ya. Intinya jawabannya udah tertulis jelas, dinyatakan tidak bersalah, berarti pengacara tersebut tidak bersalah gitu ya.